warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Hari ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, sebuah peristiwa penting mengingatkan kita tentang kelahiran seorang nabi yang sangat agung dan dimuliakan Allah dan seluruh makhluknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya nama beliau dipersaksikan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syahadat terdiri dari dua kalimat syahadatain, syahadatullah wa syahadatur rasul. Syahadat itu bermakna yang pertama adalah al-iqrar. Ikrar, sebuah deklarasi. Setelah kita bersyahadat kepada Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah al-qasam, bahwa syahadat itu adalah sumpah. Dan yang ketiga adalah al-ahdu, janji. Maka di saat kita sedang bertasyahud, maka sejatinya kita sedang berikrar, bersumpah dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kesaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusannya gitu. Jemaah rahimakumullah. Tiga makna syahadat itulah disebut sebagai iman. Persaksian tersebut adalah iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya pada kesempatan ini, hadirin jamaah rahimakumullah, akan konsen pada syahadatul Rasul. Kalau syahadat itu artinya iman, sebuah persaksian, pernyataan, ikrar, maka tentu sebuah persaksian itu ada konsekuensinya gitu. Harus dipertanggungjawabkan. Maka ketika kita sedang berikrar, berjanji, bahkan bersumpah bahwa Muhammad itu adalah utusannya, maka tentu ada konsekuensinya, Bapak hadirin jemaah rahimakumullah. Sebagai sebuah syarat keimanan seseorang. Makanya Allah menegaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha, sampaikan kata Allah, wahai Muhammad, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dilafadzkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kaumnya. Ikuti aku. Sehingga kita bisa memaknai bahwa cermin keimanan seseorang itu kepada Allah sejauh mana ia memberikan loyalitasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ia mencintai Rasulnya. Dengan sebuah ungkapan cinta, tentu ada konsekuensinya. Maka konsekuensi syahadat iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah
nazafatul qalbi, memastikan bahwa hati kita itu betul-betul meyakini sedalam-dalamnya, tidak ragu sedikit pun bahwa Nabi itu adalah Rasulullah, utusan Allah, manusia yang mulia. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, al-ihtimamu bihi. Ketika seorang betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus membuktikan seberapa perhatiannya terhadap tuntunannya. Perhatian terhadap bisunnatihi, tuntunannya. Maka kalau kita berbicara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terpotret pada perilaku, ucapan, sifat-sifatnya. Dan itulah hadis yang meliputi ucapan. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pula hadis. Maka ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, itu ucapan. Doa-doa itu semua adalah ucapan yang bersifat tuntunan, dan itu harus diikuti. Karena dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Itu hebatnya. Ketika cinta kita kepada Allah, kita wujudkan pada kecintaan kita kepada Rasulullah dengan cara mengikuti tuntunannya. Maka ketika Nabi mengatakan ini dan itu, maka ikutilah, karena sesungguhnya ada ampunan di situ. Ada ampunan, ada pengguguran dosa, ada jaminan keselamatan di situ. Karena itu jangan pernah meremehkan tuntunan Rasulullah sekecil apapun itu, karena dia bermakna kebaikan, dia bermakna pahala, dia bisa menggugurkan dosa. Sekedar kita masuk ke masjid, mendahulukan kaki kanan, kita sertai dengan baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ketika kita memahami esensi permohonan tadi itu, maka sejatinya ketika seseorang sudah masuk ke dalam masjid, di hadapannya sejumlah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal mau dijemput atau tidak. Maka luruskan niat, perbanyaklah berzikir ketika sedang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, ketika Anda masuk masjid, mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat-rahmatnya, abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmat, bukan hanya satu pintu. Itu tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ada tuntunan yang bersifat al-fi'il, perbuatan. Seperti tadi, selain Nabi mengajarkan ucapan doa, juga sekaligus menunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk WC, keluar WC, itu hal yang kecil. Cara minum, makan, tidur, bangun, semua ada tuntunannya. Tidak ada ajaran yang lebih terlengkap dari semua ajaran ayat kecuali ajaran Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang paling lengkap catatan biografinya melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan catatan itulah disebut hadis. Walaupun bahwa ada hal dalam perkara tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu kita mengikutinya, karena tuntunan itu selain ada yang bersifat qaul, perkataan atau ucapan, dan perbuatan, juga ada yang bersifat sifat. Dan sifat Nabi itu ada dua.
Sifat al-khalqiyah dan sifat al-khuluqiyah. Sifat al-khalqiyah, performan Nabi, style Nabi, itu sulit kita ikuti. Nabi itu gagah gitu. Tidak terlalu putih sekali dan juga tidak hitam. Tubuhnya atletis, tegap. Kalau berjalan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dan catatan-catatan itu yang mencatatnya adalah hadis. Tetapi perkara sifat al-khuluqiyah, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah kita seharusnya mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari perkara yang kecil sampai pada tingkat hal-hal yang lebih besar. Jamaah rahimakumullah. Jadi sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah cinta kita kepada Allah adalah al-ihtimamu bisunnati. Betul-betul peduli terhadap tuntunannya. Lalu pertanyaannya, hadirin jamaah rahimakumullah, selama dalam kehidupan kita, apakah tuntunan itu sudah melekat dan menjadi kebiasaan dalam diri kita? Mulai dari bangun tidur dan tidur kembali. Karena tidak sekedar tuntunan, tetapi di situ ada pahala, ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, ad-difa'u anhu. Yang ketiga, ad-difa'u anhu. Seorang yang betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia harus menunjukkan pembelaannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembelaannya terhadap syariatnya, terhadap tuntunannya. Di saat sejumlah peperangan yang dilakukan bersama sahabatnya, begitu para sahabat memahami poin ini, rela menjadi tameng, membentengi Rasulullah SAW sekalipun anak panah dari seluruh arah menusuk, ya, tertancap di tubuh-tubuh mereka. Ada yang syahid langsung, ada yang membawa luka kembali ke rumahnya dan seterusnya, demi membela Rasulullah SAW, membela tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah at-tadhiyah, bahwa ketika kita ingin dicintai oleh Allah dan cintai Rasulnya, tunjukkan bahwa kita siap berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk pengorbanan kita? Salat malam itu tidak mudah bagi orang yang tidak terbiasa. Salat subuh di subuh hari tidak mudah bagi orang yang tidak terbiasa tepat waktu. Berkata jujur tidak mudah bagi orang yang tidak terbiasa dengan tuntunan. Bagaimana berkata jujur? Butuh pengorbanan, sekalipun itu materinya besar. Sekedar diminta untuk jujur sangat berat, karena membutuhkan pengorbanan. Boleh jadi kehilangan segala-galanya atau kehilangan sesuatu yang mungkin menjadi harapannya. Apakah itu materi, sekalipun itu jiwanya. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir adalah ad-du'a'u anhu. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Maka yang terakhir adalah kita selalu berselawat kepadanya, terutama di hari Jumat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyra." Siapa yang berselawat kepadaku hanya walaupun sekali, Allah akan berselawat kepadanya. Apalagi kalau 3 kali, 4 kali, ratusan kali, dan seterusnya. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan memberikan kepedulian terhadap tuntunannya, memberikan pembelaan terhadap tuntunannya, siap berkorban untuk melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan minimal
ukuran kecintaan itu dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Radina billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa huthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma ansurhum ala a'daikal yahud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.